Untuk rekan-rekan saya yang memang sudah kenal saya dari dulu, memang agak kaget sebetulnya. Ini orang biasanya ngaduk semen, sekarang jadi ngaduk kopi kan. Jadi kan agak 180 derajat berbeda. Tapi disitulah kita melihat celah bisnis yang bisa kita eksplor lebih jauh lagi. Jadi background saya sebagai orang teknik sipil sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Justru menjadikan satu keunikan dan rasa penasaran dari teman-teman semua mau mencoba produk dari kita. Nama saya Ahmad Riki Kurniawan, usia saya sekarang 32 tahun. Saya owner dari Kopi Kitchen Palembang dan Kopi Warehouse Palembang. Kopi Kitchen Palembang itu alamatnya ada di Jalan Joko, nomor 54, ada di Talang Semut, Kota Palembang. Demikian juga untuk Kopi Warehouse, ada di Jalan Kapten Anwar Arsyad, atau lebih akrabnya itu di belakang Geria Agung kalau orang Palembang. Jadi Kopi Kitchen mulai beroperasi itu di tahun 2020 akhir. Jadi menu yang ditawarkan sesuai dengan judul kopi. Menu andalan kita tuh ada di semua menu yang basicnya kopi. Tadinya kita hanya fokus menjual minuman dan makanan ringan. Namun seiring berjalannya waktu, melihat tempat yang existingnya si Kopi Kitchen ini memang bisa kita explore. Jadi kita explore menjadi cafe dengan konsep garden. Kalau di Kopi Warehouse temanya 180 derajat berbeda. Ya, karena existingnya itu adalah gudang. Jadinya kenapa juga namanya Kopi Warehouse? Karena bentuknya tadinya gudang. Kita sulap menjadi kedai kopi katakanlah. Kedai kopi atau cafe yang dengan temanya gudang. Saya melihat tempat itu konsepnya nggak ada dulu konsep. Jadi saya lihat dulu tempatnya, tempat yang akan dieksplor itu bagusnya gimana. Sama seperti ketika Kopi Kitchen pertama kali saya mendapati tempat itu, saya lihat ini dominannya garden nih, dominannya taman. Oh, asik juga kalau misalnya kita ngopi dengan suasana taman, jadi kayak taman di rumah. Jadi di Kopi Kitchen diaplikasikanlah kopi dengan konsep taman. Nah, tapi berbeda dengan si Kopi Warehouse. Diaplikasikanlah kedai kopi dengan konsep gudang. Idenya sesuai dengan tempat yang didapatkan. Usaha di bidang kopi ini sebenarnya saya masih tergolong baru karena masih di usia 4 tahun kurang lebih. Saya basicnya teknik sipil, basicnya bergelut di bidang teknik sipil karena kuliahnya juga teknik sipil. Tapi pada 2019 saya melirik bisnis di bidang F&B ini karena intinya F&B ini dunia bisnis yang tidak ada matinya. Walaupun tren silih berganti, ada yang trennya 1 tahun sekali, 5 tahun sekali, tapi tetap ujung-ujungnya F&B ini nggak akan mati. Hanya produknya aja yang divariasikan. Itu kenapa 2019 saya mulai merintis, mengkonsepkan ingin berusaha di bidang F&B. Kopi Kitchen dan Kopi Warehouse ini yang namanya kopi susu dan cloud kopi susu. Dua varian andalan. Kenapa dibilang andalan? Karena memang target market kita adalah orang-orang dengan kemampuan menganalisis kopi tidak terlalu tajam. Siapa saja orangnya, mungkin lebih ke teenager ataupun konsumen yang memang tidak terlalu suka kopi tapi mau ngopi. Yang mana kita ciptakan kopi gula aren. Kopi gula aren yang rasanya dominan ke creamy, tidak terlalu kental dengan kopinya sendiri. Jadi semua kalangan, anak muda, insya Allah 95% pasti suka produk ini. Jika ada yang memang kalangan yang memang sukanya kopi banget, anaknya kopi banget nih, ya kopi-kopi indie seperti itu, ya kita juga sediakan beberapa menu lain. Pasti kita observasi di lapangan, kita lihat, kita bahasanya kita survei di lapangan, paling banyak marketnya ini demand-nya di mana? Demand-nya paling tinggi yang memang suka ngopi atau yang kopi-kopi kekinian. Hasil analisis kita memang paling banyak yang kopi-kopi kekiniannya. Kita buat produk tadi kopi susu dan cloud kopi susu. Jadi kalau untuk ingredients-nya memang bisa dibilang secret recipe-nya Kopi Group sendiri memang ada di varian kopi susu dan cloud kopi susu. Setelah research yang cukup panjang, dapatlah produk kopi susu dan cloud kopi susu ini yang mana memang kita rasanya kita
cita rasa umum, creamy. Jadi kalau misalnya ada orang disuguhkan beberapa menu kopi tanpa merek, insya Allah pasti tahu kalau ini punyanya Kopi Kitchen ataupun Kopi Warehouse sendiri. Jadi rasanya memang ada cita rasa tersendiri. Jadi di Kopi Kitchen dan Kopi Warehouse sendiri, karena memang mengusung temanya bukan kedai kopi saja, tapi kita lebih ke garden cafe dan cafe kekinian lah ya. Jadi memang alangkah lebih baik kita sediakan makanannya juga yang memang proper, yang memang lengkap. Di sini kita menyediakan berbagai menu, baik dari Nusantara maupun Western. Ada juga menu-menu andalan yang memang ciri khas di Kopi Kitchen dan Kopi Warehouse sendiri, hasil karyanya tim chef kita, dan memang cuma ada di Kopi Kitchen dan Kopi Warehouse. Jadi kalau mau nyobain mesti datang Kopi Kitchen dan Kopi Warehouse setiap hari kita ada live musik untuk menghibur semua pengunjung, karena memang paling nyantai kalau malam ngopi ataupun makan diiringi dengan musik-musik yang baik. Dan semua talent yang ada di Kopi Kitchen dan Kopi Warehouse ini bisa dikatakan adalah talent-talent terbaik yang ada di Kota Palembang. Di setiap harinya kita juga menyediakan fasilitas umum seperti misalnya ada musola, toilet, dan beberapa spot tempat duduk yang berbeda-beda konsepnya. Jadi ada yang di indoor, ada yang di outdoor. Kalau di Kopi Warehouse ada yang di lantai 1, lantai 2, semua temanya berbeda. Jadi memang ada keunikan tersendiri. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu Instagramable. Oke, jadi dari awal kita memang sudah men-setup di marketingnya sendiri, karena di zaman now, di zaman Gen Z dan milenial yang memang luar biasa terhadap minatnya terhadap media sosial. Jadi memang dari awal kita setnya di media sosial harus eksistensinya terjaga. Konten-konten yang kita sediakan di media sosial maupun uploadan yang ada di media sosial, materinya memang sudah kita siapkan agar eksistensi si media sosial sendiri tetap terjaga. Setiap hari memang ada materi yang diupload, setiap hari ada info yang disediakan untuk para followernya Kopi Warehouse maupun Kopi Kitchen sendiri. Jadi memang media sosial eksistensinya tetap kita jaga. Jadi kalau sosial media, perkembangannya kalau kita bagi porsinya, yang mana promosi secara konvensional ataupun promosi secara media sosial kita bisa dikatakan 80%. Kenapa 80%? Karena hampir semua pengunjung yang datang ke Kopi Warehouse dan Kopi Kitchen adalah orang-orang yang pertama kalinya dia tahu info tentang Kopi Kitchen dan Kopi Warehouse ini dari media sosial. Jadi dari media sosial mereka melihat informasi tentang KOPP ini, akhirnya mereka datang. Untuk rekan-rekan saya yang memang sudah kenal saya dari dulu, memang agak kaget sebetulnya. Ini orang biasanya ngaduk semen, sekarang jadi ngaduk kopi kan. Jadi kan agak 180 derajat berbeda. Tapi disitulah kita melihat celah bisnis yang bisa kita ekspor lebih jauh lagi. Jadi background saya sebagai orang teknik sipil sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Justru menjadikan satu keunikan dan rasa penasaran dari teman-teman semua mau mencoba produk dari kita. Di bisnis F&B ini memang dengan kita menyediakan tema yang unik di media sosial, kita booming, sempat viral, bahasa anak zaman sekarang kalau di TikTok itu di Kopi Kitchen maupun Kopi Warehouse berapa kali jadi FYP. Jadi memang di awal, di 6 bulan pertama, porsinya si karyawan kita lebih banyak daripada kondisi yang sudah lebih dari setahun berjalan. Karena memang minat dari tamu-tamu di 3 bulan awal sampai 6 bulan awal itu memang sangat tinggi. Jadi memang kita antisipasi agar tidak terjadi penurunan pelayanan, kita sediakan memang karyawan yang secukup mungkin. Jadi kalau ada pepatah bijak, lebih mudah membuat daripada mempertahankan. Di bisnis ini sendiri, bisnis F&B sendiri relate banget lah sama pepatah itu. Jadi pepatah itu bilang lebih mudah membuat, ya ketika membuat ini kita konsepkan, kita buat, kita eksekusi lebih gampang. Mempertahankannya sangat sulit. Tidak jarang kita lihat banyak beberapa rekan-rekan yang belum beruntung, mungkin baru rentang usia 6 sampai 1 tahun sudah tidak bisa mempertahankan kafenya ataupun bisnisnya. Dan triknya mungkin karena saya sebelumnya memang masih pemain baru, tapi saya rasa semua aspek bisnis perlu konsistensi. Konsistensi itu perlu. Konsistensi dan evaluasi. Bagaimana kita bisa bertahan? Kita evaluasi. Setiap minggu, setiap bulan,
Dan setiap tahun kita mengadakan evaluasi mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan juga kita konsisten terhadap produk yang baik, konsistensinya harus terjaga, baik dari minuman, makanan, dan pelayanan tidak bisa ditawar, karena F&B ini sangat sensitif sekali dengan tamu. Jadi memang rasa, penampilan, dan pelayanan tidak bisa ditawar-tawar. Jadi itu konsisten. Jadi alhamdulillahnya untuk Kopi Kitchen sendiri, khususnya yang usianya sudah 3 tahun, alhamdulillah sudah BEP, alhamdulillah. Namun untuk pengembangannya ya kita mesti tetap jaga kualitas dan tidak puas sampai di sini. Sekarang ada Kopi Kitchen dan Kopi Warehouse ada 2. Kemudian kita ada mobile store juga, ada Kopi Truck namanya. Jadi Kopi Truck itu adalah mobil truk yang kita sulap menjadi, ya akrabnya sih dibilang food truck lah ya. Jadi itu melayani beberapa wilayah yang sulit dijangkau. Misalnya si Kopi Truck ini stay di perkantoran, atau yang paling sering di Kota Palembang ini ketika ada event konser, nah si Kopi Truck ini biasanya ada di situ. Kalau untuk biji kopi sendiri kita sangat, jadi filosofinya dulu KOPPI, Kopi Para Petani Indonesia. Jadi memang kopi sendiri kita nggak usah jauh-jauh, memang dari dalam negeri sendiri dan memang dari lokal. Contohnya kalau karena kita di Sumatera Selatan, kita prioritas pakai kopi dari daerah Lahad dan Semendo. Di dunia F&B ini memang tidak ada matinya, seperti yang saya katakan di awal, dunia F&B ini tidak ada matinya. Sehingga harapan saya ke depan, walaupun saya masih dikatakan pemain baru di bisnis F&B ini, harapan saya Kopi Group ini lebih akan melebarkan sayapnya lagi, lebih menggurita lagi di perkancahan food and beverage Indonesia. Beberapa kali saya pernah diundang menjadi speaker di yang mana pesertanya kebanyakan anak muda. Jadi saya mengutip sedikit omongan kalimat dari almarhum Bob Sadino. Jadi ada yang bertanya waktu itu, Om Bob, bisnis apa sih yang bagus? Dijawabnya bisnis yang dimulai. Artinya semua aspek bisnis itu baik. Memang kita harus analisis dulu. Tapi kalau terlalu banyak analisis, tidak ada action, itu percuma. Jadi yang paling penting adalah action. Setelah action apa? Konsistensi. Yang paling sulit adalah konsistensi. Bagaimana bisa konsisten? Tetap pada tujuan. Jadi jangan menyerah. Terbentur, terbentuk. Bisnis F&B lagi-lagi ini sangat sensitif terhadap tamu, baik dari produk maupun pelayanan. Kalau ada sedikit saja produk kita yang kurang baik atau miss, katakanlah karena alasan human error, itu cukup menjadi komplain yang menampar kita sebagai owner dan segera kita perbaiki. Dimulai dari kita memang sudah punya struktur di divisi masing-masing, struktur untuk kepengurusan perusahaan sendiri. Jadi memang dengan personil yang terstruktur, ketika ada komplain kita bisa problem solvingnya tuh jauh lebih mudah. Yang disasar katakanlah ada produk yang kurang, produknya makanan, kita bisa langsung tegur dari kepala divisi. Terus dari segi pelayanan ini juga sangat sensitif. Tamu adalah raja, tidak boleh ada satu pun yang kurang dalam pelayanan, baik dari senyum maupun dari tata cara pelayanan. Di bisnis cafe ini, F&B, memang produk dan pelayanan ini tidak bisa dipisahkan. Percuma ada produk yang baik tapi pelayanannya buruk. Cuma pelayanannya baik tapi produknya buruk. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Kita melihat pasar, kita melihat market, ini arahnya kemana. Yang pasti menu wajib kita tetap ada dan menu seasonal kita juga akan kita sediakan. Misalnya kalau contohnya di Valentine di bulan Februari, biasanya kan nuansanya pink-pink. Jadi ada beberapa makanan dan minuman yang memang sifatnya seasonal, kita hanya jual di bulan Februari. Nanti ada juga misalnya di akhir tahun temanya Halloween. Nah, nanti ada beberapa menu yang konsepnya senada dengan tema Halloween. Atau bulan puasa, kita konsisten jual misalnya menu-menu yang berbau bulan puasa. Ada nasi kuning, ada nasi tampah. Nah, jadi memang kita mengikuti tren agar konsistensi kita terjaga. Kalau saya lihat mungkin 4 tahun atau 5 tahun terakhir itu sudah sangat baik. Setiap orang punya ruang untuk berwirausaha, untuk memulai usahanya baik dari kecil, menengah maupun menengah ke atas. Dan saya rasa
fasilitas dari pemerintah sudah cukup disupport oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dengan adanya pinjaman, ada juga yang pinjaman tanpa agunan, ada juga pinjaman kur yang memang tahu saya bunganya sangat rendah. Jadi itu sebenarnya adalah bantuan dari pemerintah untuk menolong UMKM agar lebih berkembang lagi. Sosial media sendiri kita ada di Instagram, di Kopi Warehouse dan Kopi Kitchen. Bisa diklik, di follow, dan ikutin perkembangannya. Teman-teman yang nonton channel Perintis, tolong di like, subscribe, hidupin juga loncengnya, biar Perintis ini bisa berkembang lagi. Karena channel seperti Perintis ini sangat berguna untuk rekan-rekan yang ingin memulai usaha dan melihat pengalaman-pengalaman dari yang sebelumnya. Jadi kita bisa lihat, nonton pengalaman si A, si B, si C, bagaimana dia survive dengan bisnisnya, bisa dilihat dari situ. Sehingga kita bisa belajar dan bisa memulai usaha.